Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak semua. Senang sekali Abang dan Kakak pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Road to 60th Anniversary of Metallurgy and Materials Engineering Faculty of Engineering University of Indonesia, a crucible conversation, melting ideas, creating futures. Boleh dong kita berikan applause online-nya? Pada bisa nggak nih fitur clap hands ya? Bisa ya? Iya, Bang dan Kakak senang sekali pada malam hari ini saya Risya Cahya Fadila, alumni Metalurgi dan Materials angkatan berapa ya? 2017 ya. Belum terlalu lama, tapi saya masih ingat sekali di sini ada dosen saya telah bergabung hadir di tengah kita, Bapak Badrul Munir. Selamat malam, Bapak. Masih ingat saya nggak, Pak? Dulu saya nggak pernah absen loh kelas Bapak. Aman ya, Pak ya? Udah lulus aman lah. Udah mulus aman, baik. Selanjutnya juga izin saya sapa, selamat datang kepada Bang Ari Kanosri. Selamat malam, Bang. Nanti akan Selamat diskusi malam. bareng kita ya, Bang ya, bareng kita bersama terkait dengan railway welding. Selamat malam juga kami ucapkan kepada Mbak Devi Pramesti. Selamat malam. Fadila. Iya, terima kasih Mbak telah hadir dan selamat malam pula kepada abang dan kakak semua yang telah bergabung pada malam hari ini dan belum dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, abang dan kakak, langsung saja memulai acara pada malam hari ini. Marilah kita simak bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Badrul Munir. Pada Bapak Badrul Munir, kami persilahkan. Baik, terima kasih Risha Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini, walaupun suasana hujan di sekitaran Jakarta nggak berhenti dari sore, eh, kita masih bisa menghangatkan diri dengan diskusi santai ya, di acara Ilumet dalam rangka Road to 60 tahun Teknik Metalurgi Material Universitas Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya buat Ilumet dan juga departemen, IMET juga, dan juga para alumni yang luar biasa mau hadir berkontribusi, memberikan sumbangsihnya untuk menempa inovasi membangun negeri gitu ya. Luar biasa juga ini semboyannya. Eh, dalam rangka menempa inovasi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan dan malam ini salah satunya, salah satu topik yang lagi hot gitu ya. Kalau kita bicara hari-hari ini banyak yang ngomongin kereta cepat ya. Mudah-mudahan kita juga bisa ngelasnya juga cepat gitu ya, Bang Ari. Ada Bang Ari, kemudian Mbak Devi, kemudian ada Mbak Dila. Alhamdulillah nih semua saya pernah ketemu di kelas gitu ya. Jadi Dila saya ingat kita juga pernah berbagi beasiswa, ya kan? Jadi eh, Dila ini salah satu penerima beasiswa dari Metal 92 angkatan saya. Jadi saya senang sekali bisa ketemu lagi di sini dan kita membahas bukan bahasan yang remeh-temeh, ini bahasan seluruh Indonesia ini bahkan sampai ke mana ya, ke negeri bambu sana ya gitu ya. Jadi eh, tapi mungkin kita akan jauh dari hiruk pikuk masalah investasi dan sebagainya. Kita sesuai dengan bidang keilmuan kita, kita bisa fokus pada eh, keteknikan dan dalam hal ini pengelasan. Eh, Mungkin Bang Ari dengan expertise-nya dan juga pengalamannya eh, di bidang welding, eh, dan welding merupakan salah satu eh, apa ya, teknologi yang sangat intensif digunakan di dalam industri kereta api, baik untuk gerbongnya, untuk relnya, dan banyak sekali juga apa ya,
failure-failure ya dan menjadi opportunity untuk pengembangan-pengembangan lebih lanjut. Eh, Harapan saya diskusi malam ini bisa menjadi eh, memberi gambaran kita juga bahwa teman-teman kita di industri perkeretaapian Indonesia ini juga mampu gitu ya membuat produk-produk untuk garamnya Pak Iwan nanti membuat produk-produk atau mengaplikasikan teknologi yang mampu membuat kereta yang nyaman ya, yang aman yang paling utama tentunya gitu ya. Nyaman itu berikutnya. Kalau cepat mungkin ya itu bonus tingkat berikutnya gitu ya. Jadi sharing malam ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran Bang Ari, ekspektasi kita tinggi nih untuk bisa mendapatkan keyakinan orang Indonesia, anak Indonesia mampu karena sebetulnya industri kereta api kita cukup eh, cukup hidup ya. Selain kereta api jarak jauh yang kebutuhannya sangat meningkat tidak hanya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan mungkin semuanya sedang membangun gitu ya. Kemudian juga kereta-kereta yang di lingkup regional dalam bentuk kereta besar seperti LRT, kereta ringan ya, MRT, kemudian juga di bandara itu juga ada Skytrain ya. Hampir sekarang semua moda kereta api ini menjadi tumpuan gitu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita. Terima kasih Bang Ari, Mbak Devi, Mbak Dila, Bang Maro juga tetap semangat untuk kita road to tanggal 9 November hadir di Balairung, siapkan foto-foto terbaik, kostum terbaik ya. Datang naik kereta, turun di Pondok Cina ya. Jadi sesuai nih sama tema kali ini. Nggak usah bawa mobil karena kampus mungkin juga tutup hari Minggu. Tapi tentu akan diusahakan untuk juga dibuka ya. Bawa ajak keluarga, ada sesi-sesi yang menarik. Katanya sih ada The Massive gitu ya, katanya gitu ya. Mudah-mudahan kebenaran nih nanti hadir. Kemudian juga di sini hadir Bang Edi Diarman, Bang Edin, eh, Presiden API, Asosiasi Pengelasan Indonesia. Jadi eh, ini juga yang menaungi asosiasi atau society bidang pengelasan. Saya sendiri anak buah beliau sebagai ketua cabang Jabodetabek. Dan kita akan juga adakan Munas tanggal 6 Desember. Di situ akan ada conference, seminar conference. Yang punya paper, punya pengalaman bisa sharing. Kemudian ada pameran-pameran produk-produk teknologi pengelasan. Kemudian ada juga welding contest, lomba mengelas buat mahasiswa. Kita kita prioritaskan buat mahasiswa karena banyak mahasiswa yang nggak bisa ngelas ternyata. Jadi bisanya menilai hasil lasan. Nah, ini juga harus kita tingkatkan eh, minimal kalau mau menilai itu bisa ngelas gitu supaya nggak disalahin sama anak buahnya kan gitu. Kemudian juga ada Munas ya yang akan memilih jajaran direksi baru dari Asosiasi Pengelasan Indonesia. Selamat mengikuti acara malam ini. Terima kasih untuk kerja kerasnya semua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir atas sambutannya yang luar biasa. Terima kasih juga ya Bapak, ternyata masih ingat saya. Walaupun sudah 6 tahun yang lalu ya Pak ya. Luar biasa. Baik, Mbak Abang dan Kakak, rekan-rekan semua, ternyata setuju sekali ya apa yang disampaikan Pak Munir tadi. Yang happening di industri saat ini, itu ternyata relate sekali dengan bidang metalurgi. Sehingga tentunya menjadi kebanggaan kita bersama, menjadi alumni teknik metalurgi dan material. Baik Abang dan Kakak, sebelum masuki sesi yang ditunggu-tunggu, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bang Maro selaku Ketua Panitia 60 tahun Anniversary. Kepada Bang Maro, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang, Kakak semua. Di sini ada senior Bang Edin, ada Bang Munir, ada Bang Ari, ada
Kak Devi, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya untuk tetap bisa bergabung, memberikan sharing knowledge-nya kepada kami semua. Yang tentu di sini ada yang memang ingin menambah ilmu tentang pengelasan ataupun memang sedang mendalami ilmu pengelasan. Saya mewakili dari kepanitiaan 60 tahun teknik metalurgi dan material, ingin mengundang teman-teman semua yang hadir di sini untuk bisa meramaikan karena kita sudah menuju sampai di puncak kegiatan. Sebelumnya kami sudah ada beberapa kegiatan awal, mulai dari turnamen padel, dari ada metalurgi town hall kemarin di bulan September, dan ini adalah webinar ini adalah di gelombang kedua. Kemarin kita di gelombang pertama itu ada 4 pembicara. Di gelombang kedua ini kita ada 3 pembicara. Insya Allah dan mohon dukungannya, mungkin ini menjadi suatu program kerjanya dari Ikatan Alumni Metalurgi dan Material yang bisa konsisten, bisa istiqomah, tetap saling berbagi ilmu, saling berbagi wawasan, sehingga kita bisa saling bermanfaat dan bisa tadi menguatkan bangsa. Menuju ke 9 November, kita ada kegiatan acara utama, yaitu Metalurgi Festival. Tadi Bang Munir sudah memberikan spill ya kegiatannya, dan itu memang adalah bentuknya kita festival, jadi bisa bawa keluarga, silakan. Dan kami panitia berharap teman-teman semua bisa melakukan registrasi, karena registrasi ini bisa bentuknya untuk membuat kita rapih nanti dalam masuk ke dalam arena, dan nanti pada saat pembagian starter pack-nya. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah membantu menyelenggarakan kegiatan ini dari sejak awal. Kita di bulan Juli ada PT Inalum Indonesia Asahan Aluminium, yang kedua ada PT Transportasi Jakarta, PT Lerindro Internasional, PT Honda Trading Indonesia, PT Refraktorindo Graha Dinamika, PT Edward Mitra Sukses, PT Astra Honda Motor, ada dari abang-abang Metalurgi 95, ada dari Asosiasi Metalurgi dan Material Indonesia, ada PT Aneka Tambang, PT Radian Utama Interisco, dari Safa Group, juga terima kasih sudah mensupport sejak awal. Ada PT Gesit Nazelo Protection, PT Trimulya Gemilang, PT Maxima Mandiri Indonesia, ada Paragon Corporation, ada Cleo, dan PT Timah Industri. Jadi atas sumbangan dan supportnya dari beberapa sponsor ini, bisa rangkaian kegiatan 60 tahun bisa berjalan, akan menuju juga nanti di 9 November Metalurgi Festival. Satu lagi, di kegiatan kita di Desember itu ada Metalurgi and Materials Week. Itu ada seminar yang akan diadakan oleh adik-adik kita mahasiswa, itu di tanggal 6 Desember. Sekali lagi mohon dukungannya, mohon doa dan kehadirannya mungkin ya dari abang kakak semuanya untuk nanti hadir di acara 9 November Metalurgi Festival. Itu aja, terima kasih semuanya, salam sukses, semoga sehat semua, sampai ketemu di tanggal 9 November di Baleirung UI. Terima kasih. Terima kasih Bang Maro atas informasi yang disampaikan. Boleh kita menggunakan fitur clap hands lagi, kakak dan abang? Luar biasa sekali ya Abang dan Kakak ya, terkait dengan Road to 60th Anniversary Teknik Metalurgi dan Material. Hingga di puncaknya nanti akan ada The Massive. Bener nih Bang Maro? Ada The Massive atau Bang Maro nanti yang nyanyi? Ya, kita memang karena temanya bentuknya festival, jadi kita adalah tajuknya Reuni Akbar. Kita akan memberikan hiburan-hiburan dengan harapan para warga metal yang hadir di acara Metal Festival atau Metalurgi Festival ini bisa temu kangen, terhibur, bisa melepas kerinduan antar angkatan, dan ya memberikan kesan yang cukup
baik lah ya, karena kita di metalurgi ini setelah kita ulang tahun ke-50, kita baru ulang tahun lagi nih, ke-60 kita bikin acara yang cukup besar. Semoga bisa bermakna, bisa menjadi pengingat buat kita semua, warga atau keluarga besar dari teknik metalurgi dan material. Untuk artis, ya nanti kita segera bocorkan di tengah minggu besok. Semoga jadi makin tertarik untuk hadir, dan insya Allah memang bisa apa ya namanya, membangkitkan gairah lah menemani kita pada saat nanti acara di Metalurgi Festival. Itu aja sih, Dila. Terima kasih banyak Bang Maro, luar biasa sekali. Tentunya meriah ya Abang dan Kakak acaranya. Tapi tentunya tidak akan semeriah itu tanpa kehadiran Abang dan Kakak. Untuk itu kita nantikan sekali kehadiran Abang dan Kakak semua pada tanggal 9 November nanti di Balaring UI. Baik Abang dan Kakak, tanpa berlama lagi, marilah kita memasuki inti acara ini, yaitu kita akan diskusi bersama dengan Abang Ari Kanosri yang telah hadir di tengah kita. Kita akan berdiskusi bersama terkait dengan Introduction to Railway Welding. Tapi pada sesi ini, saya akan dibantu oleh Mbak Devi Pramesti untuk memoderasi sesi. Mbak Devi Pramesti merupakan seorang welding engineer dari Safa Group. Beliau juga merupakan S2 Metalurgi UI Angkatan 2020 dan S3 Metalurgi UI Angkatan 2023. Luar biasa sekali, tanpa berlama lagi langsung saja kepada Mbak Devi Pramesti, kami persilahkan. Baik Mbak Dilar, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, malam hari ini kita akan membahas lebih lanjut ya tentang pengelasan pada sistem perkeretaapian. Tentunya ini adalah topik yang sangat menarik karena kedepannya kita banyak eh, tantangan, terutama teknologi pengelasan, kemudian bagaimana peran kita sebagai metalurgis ya akan eh, terkait dengan mendukung keandalan sistem transportasi di bidang perkeretaapian di Indonesia. Kita ada narasumber malam hari ini dari Bapak Insinyur Ari Mahmudi, Kansori, ST, IWE. Nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai materi pengelasan pada sistem perkeretaapian secara lebih intensif 1,5 jam ke depan. Beliau adalah alumni metalurgi Universitas Indonesia di tahun 1999 sampai lulus di tahun 2003. Kemudian beliau memiliki experience sebagai Manager of Traction Rolling Stock Reliability at PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero. Beliau memiliki sertifikasi welding engineer juga karena terkait di bidang pengelasan, beliau sangat expert di bidangnya. Memiliki membership sebagai Technical Commission 45-01 Railway Facilities National Standardization Agency by BSN, kemudian member of Indonesia Weld Engineers Association or PII, dan juga beliau member of Indonesia Welding Association atau API. Mari kita melanjutkan acara malam hari ini, yaitu acara puncak kita bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi malam hari ini dengan Bapak Ari Mahmudi Kansori. Silakan untuk memberikan materi malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak Devi. Ini sudah bisa share ya? Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panitia, kemudian ada Presiden API, Bang Idin, kemudian Bang Munir gitu ya.
dan rekan-rekan semua pada kesempatan malam hari ini. Di sela-sela waktunya dan di sela-sela rintik hujan ya. Sama ini saya posisi di Bandung juga dari jam 3 hujan. Mudah-mudahan tidak mengganggu sinyal gitu ya. Tempo hari saya ditawarkan oleh Mbak Rika gitu ya untuk bahas masalah welding gitu ya, terutama terkait railway welding. Ya ini perkenalan aja dulu terkait railway welding gitu ya. Dari banyak berbagai macam proses yang ada di welding. Ini kedua kalinya saya membicarakan ini dulu tahun 2022 ya, terkait pengelasan rel juga saat marak waktu itu terkait eh, proses pemasangan pengelasan rel KCIC gitu ya. Oke, mungkin saya mulai saja. Ya mungkin sekedar untuk perkenalan dulu gitu ya. Memang secara regulasinya itu railway ini eh, mencakup perkeretaapian gitu ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007. Kalau membahas terkait jalurnya sendiri, ya itu ada dikhususkan di PM 60 tahun 2012 gitu ya. Jadi kalau eh, apa namanya bicara railway itu berarti ada dua hal gitu ya, ada sarana, ada prasarana gitu ya. Kalau sarana itu yang berjalan di atas rel gitu ya. Kalau prasarana itu relnya dan perangkat lainnya yang mengikuti, termasuk persinyalan dan lain sebagainya gitu, itu prasarana gitu ya. Nah kebetulan memang saya bukan lagi di bagian rel gitu, bukan di prasarana gitu, saya di bagian sarana gitu ya. Tapi coba akan saya sampaikan yang apa namanya perkenalan tentang pengelasan rel ini sendiri gitu ya. Jadi memang tadi sempat disinggung oleh Bang Munir gitu ya, tidak hanya pengelasan rel gitu ya, kalau terkait railway gitu ya. Misalnya gitu ya, saya bocorannya bagaimana membuat kereta yang kemarin sempat jadi apa namanya idola gitu ya, kereta panoramik gitu misalnya, dengan tebal kaca yang sampai 10 mili gitu ya, dengan berat kaca yang di atas gitu. Artinya harus memperhitungkan kekuatan struktur juga gitu. Hal yang sama juga berlaku untuk jenis sarana leng kereta. Nah, sekarang mungkin kita fokusnya di rel gitu ya. Oke, mungkin ini eh, sebenarnya ambil dari PM 60 ini ya, terkait jalan rel. Ya, itu jalan rel itu adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung. Jadi di PM 60 disebutkan secara definisi seperti itu. Nah, di bagian sebelah kanan kita bisa ngelihat nanti ada pembagian pembagian struktur daripada jalan rel itu sendiri dan ada kelas jalannya sama seperti jalan raya gitu ya, ada kelas jalannya gitu ya. Makanya kalau sebenarnya kalau ada disebutnya railway engineer gitu ya, itu sebenarnya bagian daripada pecahan dari boleh dikatakan dari pecahan dari teknik sipil gitu ya, karena ada kaitannya dengan bangunan jalan rel ini sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi ini bagian dari pecahan dari sipil gitu terkait struktur dan lain sebagainya. Nah, kalau mengenal jalan rel, ya, mungkin ini nanti buat FYI gitu ya, sekedar untuk tahu gitu ya, bagi yang pernah jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi biar tidak apa bingung dengan jalan rel atau lebar jalan rel atau biasa sebut lebar spur gitu ya, lebar jalan rel. Itu ada macam-macam gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada dua gitu ya. Yang lebar spurnya 1067 dan satu lagi 1435 gitu ya. Sebagian besar itu di lebar jalan relnya 1067 gitu ya. Yang 1435 ini yang baru-baru aja, yaitu misalnya kayak kereta cepat, kemudian LRT gitu ya. Terus kemudian yang Makassar, kemudian yang di Aceh gitu ya, itu 1435 gitu lebar spurnya.
karena memang kebanyakan dengan lebar spur yang 10,67 atau biasa sebut meter gauge gitu ya. Ini peninggalan masih peninggalan kolonial gitu, peninggalan zaman Belanda yang desain awalnya memang tidak diperuntukkan untuk mengangkut manusia gitu karena mengangkut rempah-rempah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ada limitasi terkait kecepatan dan lain sebagainya gitu ya. Itu terkait lebar spur. Nah, ini bagian-bagiannya gitu ya. Jadi kalau di bagian dari jalan rel sebenarnya tadi sudah ada juga, ya, ada yang disebut balas atau biasa disebutnya namanya kericak gitu ya, atau batu split gitu yang ada di jalan jalan rel kalau lihat gitu ya. Sekitaran mau menuju kampus UI kan juga bisa terlihat gitu ya. Kemudian ada relnya itu sendiri, kemudian di sana ada sleeper gitu ya. Sleeper itu atau biasa disebut juga dengan bantalan gitu ya, bantalan gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya faceplate yaitu untuk sambungan, kemudian ada chair atau fasteningnya gitu ya. Nah, ini eh, kurang lebih bagian-bagian daripada struktur daripada jalan rel yang utamanya berfungsi ada dua, yaitu untuk mengarahkan rel gitu ya. Beda seperti kendaraan mobil dan lain eh, kendaraan jalan raya gitu ya. Itu bisa ada jalurnya yang bisa kemana-mana, tapi kalau rel itu sudah dibuatkan jalannya dan dia dikontrol oleh jalan rel itu sendiri gitu ya. Dan yang kedua itu untuk membawa beban muatan ya. Baik muatan itu bisa penumpang atau orang dan kemudian barang gitu ya. Oh ya, untuk eh, sekedar informasi, jadi kalau di regulasi kita nyebutnya kalau kereta itu untuk ngangkut penumpang gitu ya. Kalau gerbong itu untuk ngangkut barang gitu ya. Jadi kadang saya juga ada yang eh, naik di gerbong berapa gitu ya. Ya karena belum tahu gitu ya. Jadi kalau gerbong itu biasanya untuk mengangkut barang gitu, tapi kalau kereta untuk mengangkut penumpang gitu ya. Nah, kemudian ini definisi terkait rel itu sendiri sebelum kita bahas ke yang utamanya. Ini konstruksinya yang diharapkan ada konektivitas nanti ya. Ada sendiri pembahasan sendiri nanti ada namanya dinamika kendaraan rel gitu, bagaimana kontak roda dengan rel gitu ya. Artinya di sini kita bagaimana karakteristik daripada jalan rel itu terkait rigiditasnya, tenacity-nya atau kemampuan dia nge-gripnya, kemudian hardness-nya, kekerasan di permukaan, kapan kita menggunakan rel yang head hardened gitu ya, atau kemudian ada yang tidak di harden untuk di kepala relnya gitu ya. Nah, kemudian untuk fungsinya ini seperti tadi udah kita sampaikan, utamanya untuk menahan gaya vertikal gitu ya, tapi juga meneruskan di gaya lateralnya gitu ya. Itu kaitannya dengan rel. Artinya supaya bisa berjalan kendaraan yang ada di atas jalan rel tersebut gitu ya. Dan ada yang terakhir ada juga fungsi rel itu sendiri untuk digunakan sebagai track sirkuit gitu ya untuk elektrifikasi gitu. Artinya memang ada blok sirkuit di sana yang tidak, makanya tidak semua itu bisa disambung dengan las, tapi ada track sirkuit agar dalam satu petak blok ke petak blok yang lain itu tidak tersambung secara kelistrikannya. Ini jenis rel gitu ya. Secara umum yang besar ini ada tiga gitu. Ada double head rail, DH rail kita biasa nyebutnya, atau ada yang bull head rail atau BH rail itu yang kepalanya besar dan kakinya kecil. Kemudian ada flat foot rail gitu ya, atau FF rail atau biasa disebutnya Vignal rail gitu ya. Itu yang paling banyak digunakan itu adalah yang tipe ini gitu, FF rail atau Vignal rail gitu. Bentuknya seperti itu. Nah, ini jenis-jenis rel yang ada di kereta api gitu ya. Itu ada R25, R33 gitu, R41 gitu. Itu jenis rel yang kita gunakan di kereta api. Jadi kalau disebut namanya, biasanya disebutnya penyebutan ini untuk kaitannya berat.
perpanjang gitu ya. Jadi kalau sebutnya R54 berarti rel itu beratnya 54 kilo semeternya gitu ya, 54 kilo per meter gitu ya. Jadi disebut R50 itu beratnya 50 eh, untuk 1 meternya gitu ya. Nah, kita juga ada mengenal namanya rel normal yang panjangnya 24, kemudian ada rel panjang gitu ya, 24 sampai 85, terus ada rel panjang menerus gitu ya sampai 300 bahkan lebih gitu ya. Seperti ini. Yang sebelah kanan ini kita adopt dari yang standar UIC 54 gitu ya, konstruksi rel. Di sana dipersyaratkan ada dimensi dan lain sebagainya terkait apa namanya penampang daripada rel gitu ya. Terus kemudian ini terkait material relnya ada banyak yang bisa diacu. Ini kita, salah satu dari EN 13674 gitu ya. Nah, di PM60 juga dipersyaratkan seperti itu. Intinya 3 gitu, artinya ada elongasinya di 10%, tensilenya minimum 1175 Newton per milimeter persegi, dan kekerasan kepala relnya itu tidak boleh kurang dari 320. Jadi kita biasanya di 360 atau 380 BHN gitu ya. Nah, ini apa namanya sifat-sifat untuk yang material rel itu sendiri gitu ya. Harus tahan haus, tahan kompresi, tahan fatigue gitu ya, dan lain sebagainya. Yang utama adalah tadi karena bahas pengawasan ada good reliability-nya juga. Nah, ini tadi jadi eh, kalau kita lihat sarana perkereta apian, jadi sebenarnya ada beberapa banyak regulasi yang diadop dari regulasi internasional gitu, dari apapun gitu ya, mulai dari bautnya, tadi dari apa namanya bantalannya, relnya gitu, lampunya gitu, electricity-nya gitu. Ada beberapa yang adop. Nah, makanya beberapa ada yang sudah diadop di eh, BSN gitu, Badan Standar Nasional. Makanya ada dua, ada komite Komtek 4501 itu untuk sarana, dan Komtek 4502 itu untuk prasarana perkeretaapian. Jadi ada beberapa standar-standar yang kita adopt gitu ya. Nah, masuk ke penyambungan rel. Jadi penyambungan rel ini ada dua, ada yang tidak permanen, ada yang permanen gitu ya. Yang tidak permanen ini adalah yang ada dua gitu, ada yang mekanik, sambungan mekanik atau sambungan isolasi gitu ya. Yang apa namanya, yang sambungan mekanik itu sambungan yang mekanik itu kaitannya dengan mechanical joint seperti yang digambar di atas ya. Kemudian ada insulated joint, itu ada yang putih itu itu bahannya dari eh, polimer gitu ya, supaya tidak ada rambatan eh, elektrik dari rel satu ke rel yang kedua gitu ya. Itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ada yang sambungan yang permanen gitu ya. Sambungan yang permanen ini eh, yaitu terkait welding gitu ya. Oke. Nah, ini jenis sambungan gitu ya. Biar ini nanti akan kalau di eh, apa namanya simbol las gitu ya, kan ada jenis-jenis sambungan gitu ya. Tapi kalau di rel ya sambungannya seperti ini gitu. Ada yang suspended rel join gitu ya. Ini rel, kemudian ini bantalan gitu ya. Sambungannya itu di antara bantalan gitu ya, di antara dua bantalan gitu untuk sambungannya. Ini contohnya gitu ya. Sambungan di tengah-tengah antara bantalan ini gitu. Oke. Ada yang compromise join gitu, artinya dua rel gitu yang akan disambung. Ini kalau di kita nggak ada gitu. Artinya ini untuk mau nyambung biasanya untuk dua jenis rel yang berbeda, dari misalnya seri FF sama seri BH gitu ya. Kemudian disambung dengan fish plat gitu. Ini fish plat kita nyebut yang ini sambungan plat antar rel, ini fish plat gitu ya. Kemudian ada yang supported yang kaitannya dia joinnya di atas
bantalannya, ya. Beda dengan yang suspended, kalau yang supported ini dia di atas bantalan ini gitu ya. Jadi sambungannya berada di tumpang di atas bantalannya. Kemudian ada sambungan yang bridge joint gitu ya. Nah, bridge joint ini sama seperti yang sebelumnya, seperti yang suspended rail joint ini, cuma dia di bawahnya ada plat gitu ya. Kadang ada platnya yang lurus gitu ya, atau ada yang modelnya seperti ini, seperti bridge gitu ya, ini seperti jembatan gitu ya. Nah, selain itu, namanya rel itu kan pasti kanan kiri berjalan dipasang secara paralel, menerus gitu ya. Nah, ini ada yang kalau pernah perhatikan gitu ya, ada yang sambungannya itu kanan kiri sama gitu ya, eh, siku gitu, artinya di kanan maupun di kirinya sama. Atau ada juga yang stagger rail joint gitu. Kalau tadi yang ini agak menyilang gitu ya, dipasang tidak 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 lurus gitu ya. Stagger itu berbeda dengan yang square joint gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang weldingnya itu sendiri, pengelasan gitu ya. Jadi kalau pengelasan itu di kita tadi seperti saya di awal prolog sudah saya sampaikan bahwa welding ini ada eh, mencakup banyak hal gitu ya. Nah, untuk di perkeretaapian ini sendiri ada welding di sarananya, yaitu di railway vehicle-nya, ada lokomotif, ada electrical multiple unit atau KRL gitu, ada diesel electrical multiple unit, ya, kemudian ada kereta penumpang, kemudian ada gerbong gitu ya. Semua setiap ini juga ada proses pengelasan sendiri gitu. Kemudian ada pengelasan terkait rel and komponen gitu ya. Artinya rel itu sendiri, kemudian switch sambungan atau frog ini kalau dibagi salah satu bagian dari wesel, atau kalau kereta mau belok itu kan nggak bisa gitu ya, maka mereka diarahkan oleh jalurnya ini ada wesel, ada switch ya, ini untuk persimpangan. Jadi ini eh, kalau biasanya kita di welding ngereferensinya AWS gitu ya. Nah, di eh, perkeretaapian ada dua ini, yaitu AWS D15.1 ini khusus terkait welding specification untuk car and lokomotif gitu ya, untuk lokomotif dan kereta gitu ya. Dan AWS D15.2 terkait welding rel dan komponen terkait gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau di breakdown lagi gitu ya. Jadi memang ada selain daripada yang AWS tadi gitu ya. Ada cuplic ya hampir sama gitu ya. Ini dari untuk yang N15085 ada 5 volume gitu ya. Di dalamnya bahas juga pengelasan-pengelasan di jalan rel gitu ya. Ada flashback, aluminium termik, kemudian ala electric arc welding juga ada gitu ya. Jadi ini turunannya gitu ya, ada yang referensi standarnya. Nah, flashback ini beberapa yang udah diadop dijadikan SNI itu SNI 8937 2021 kemarin kita adop untuk yang khusus pengelasan untuk flashback. Tapi kalau untuk yang termik itu masih menggunakan yang tahun 1996. Saya nggak tahu yang 2020 kemarin harusnya ada, cuman saya nggak ikut di komite prasarana gitu ya. Jadi ini beberapa eh, rekomendasi yang apa namanya ada. Nah, ini ada rel. Nah, khusus rel itu ada standar sendiri N13674. Kemudian udah diadop di SNI 8936 2021. Nah, kalau di tadi ada PM 60 ini ada peraturan dinas, ini peraturan regulasi internal di kereta api gitu ya. Itu ada khusus sendiri yang mengatur pengelasan, itu ada 5, itu ada flashback, termit, elektroda, asetilin, sama gas pressure gitu ya. Cuma memang yang banyak dipergunakan untuk sambungan rel poin A dan poin B gitu ya. Nah, ini secara ISO 4063-nya gitu ya. SMAW 11, FW 241 dan lain sebagainya. Ini kode. Nah, ini secara definisi bisa nanti dibaca di materinya gitu ya, biar tidak terlalu panjang. Kita masuk ke last termit gitu ya.
Nah, untuk lastermit ini sendiri sebenarnya kalau beberapa orang bilang ya gabungan antara juga ada kontribusi proses pengecoran juga gitu ya. Artinya di sana ada melibatkan proses reaksi termal gitu ya, eh, chemical reaksi kimia gitu ya, yang melibatkan antara Fe2O3 dengan aluminium gitu ya. Di mana nanti dia menghasilkan panas. Panas inilah yang akan apa namanya masuk ke dalam cetakan ini, cetakan rel sehingga dia membentuk daripada eh, apa namanya struktur daripada rel itu dengan apa namanya menyesuaikan daripada cetakan ini sendiri gitu ya. Nah ini untuk yang termit welding beberapa standarnya tadi sudah eh, kita sampaikan. Nah, ini kalau untuk laser meet ini sendiri, beberapa yang harus di regulasi internal di KAI gitu ya. Itu harus mampu di jalur yang beda ketinggian, kemudian campuran eh, kimia tadi gitu ya, itu dapat dikemas gitu ya dan tidak eh, kena kontaminasi, tahan lembab dan lain sebagainya gitu. Dan cetakannya juga harus bisa harus di prafabrikasi, kemudian ada crucible-nya gitu ya untuk proses reaksi kimia itu terjadi di crucible-nya gitu untuk proses tapping-nya. Nah ini hitungan kalau di apa namanya sambungan las yang lain gitu ya, ada jarak gap-nya gitu ya. Nah ini juga kita ada gap yang harus kita tentukan gitu ya. Jadi ada eh, toleransi untuk gapnya itu sendiri gitu ya. Ini item A sampai J itu sampai I gitu ya. Itu menjadi satu kesatuan gitu termasuk preheat dan lain sebagainya. Nah ini mungkin wujudnya saya gambarkan dalam bentuk ilustrasi saja karena kalau bendanya memang eh, kotor ya. Artinya eh, yang menjadi poin utama adalah dari portionnya ini yang berisi chemical nanti yang masuk ke crucible ini nanti kemudian dia lewat ke sini gitu ya. Artinya ini sekali pakai gitu ya, sekali pakai. Nah kalau untuk crucible-nya ini tergantung gitu ya, ada yang sampai 20 atau 30 kali pemakaian gitu tergantung merek. Kemudian ada ini untuk proses persiapan relnya gitu ya. Jadi relnya itu kita persiapkan gitu ya, ada alat ukurnya gitu, kemudian ada untuk apa nih bajinya untuk mengganjal ini. Jadi saat ini udah dipotong, ada untuk ganjal sama saat kita setting gitu ya, setting kalau pengelasan yang biasa gitu ya, itu harus kita setting juga kita atur seperti itu. Dan itu ada kita tuliskan nanti di WPS-nya. Kemudian ini setting untuk proses attachment-nya untuk proses welding selanjutnya gitu ya. Nah ini ada sedikit video biar Thermit ada. welding. To understand how thermit welding is carried out, let us weld two Jadi railway biar tracks ada along gambaran their gitu ya, ends karena using thermit prosesnya welding. juga kurang lebih seperti ini yang ada di ilustrasi First, ini. pour the hot molten wax between the gaps of the tracks to form Jadi a memang wax kita fabric. ada modelnya, ada yang pakai Then wax, ada yang install pakai a welding cetak lem. setup around the rail ends Kemudian as kita shown. lem gitu ya. Kemudian biasanya di beberapa sisi kita kasih wax lagi biar nggak ada bocor gitu ya. Now bring a box Kemudian containing ada thermit mixture, sampingnya untuk keluar. which is basically a mixture of aluminium and iron oxide. The mixture also consists of a very minimal amount of igniting mixture, like Jadi barium selain campuran peroxide. aluminium dan K23 Place tadi this juga box ada on top of the welding setup chemical untuk proses inisiasi apa proses and then panasnya ignite the whole untuk mixture. kemudian setelah diignite dinyalakan gitu ya akan terjadi We see proses. that due to Nah, fire, both the kemudian akan aluminium and iron oxide react with each other. cair As a akan result, turun gitu ya. aluminium, which has high affinity with oxygen, reacts with the iron oxide to form aluminium oxide and iron. This reaction is exothermic in nature. Thus, a large amount of heat gets released, and this results in the formation of superheated molten metal.
which consists of molten aluminium oxide and molten iron. We see that the molten iron, being heavier, settles at the bottom, and the molten aluminium oxide, being lighter, flows on the top. After some time, the Ya, molten sama seperti iron proses flows out of the bocoran box gitu ya. from Nanti the ada opening present at the bottom of the box. flapnya juga, teraknya nanti akan Enters the keluar welding gitu ya, setup, di which tas yang consists of a ditampung di cavity along sini, the joint. menandakan bahwa The dia extra sudah molten iron then moves selesai out of the prosesnya. cavity and falls on the tray. Now leave the molten iron for some time to solidify around the joint. Then remove the box and trays first, and then the welding setup. Nah, jadi bagian pentingnya ini adalah dia We see that the hanya solidified berapa molten menit gitu, iron tidak is formed sampai at the joint. dingin gitu ya. Jadi memang Note masih that merah, the kita extra iron bongkar metal can gitu be agar removed with the help of a pry. memudahkan saat proses selanjutnya, saat proses machining, saat proses gerindanya gitu ya. Seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu Thermit untuk weld. pengelasan termit. Ini kurang lebih alur prosesnya dari mulai tadi setting gap, kemudian alignment daripada ujung daripada relnya itu sendiri, kemudian mount, kemudian ada preheating dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang saya ambilkan dari SOP yang ada di KAI gitu ya, beberapa. Jadi kita tentukan di sana suhunya berapa, preheating dan lain sebagainya, waktunya gitu ya. Nah, itu untuk menjaga daripada kualitas daripada sambungan rel ini sendiri. Ini contoh dokumen apa namanya, proses saat pengelasan termit yang ada di KAI gitu ya. Nah, ini dari EN 14730 beberapa item untuk tesnya gitu ya, dari mulai hardness termasuk juga untuk apa namanya, melihat untuk chemical dan lain sebagainya. Ada ketentuannya untuk ngambil sampelnya. Nah, ini contoh daripada yang WPS gitu ya, yang terkait termit welding ini sendiri gitu ya. Di sana ada jenis relnya tadi, ada rel R54, ada R42, ada R60 gitu ya. Nah, kemudian kita pakai apa namanya, material tebalnya, kemudian yang perlu diukur adalah juga suhu ambien gitu ya. Ini kemudian ada apa namanya, sambungannya, uh, gapnya gitu ya. Kemudian ada ini crucible yang tadi, sistemnya apa nanti menyesuaikan. Biasanya di kita ada dua merek ya, yaitu Goldsmith sama Penroll gitu ya. Ini ada preheatingnya untuk crucible-nya, kemudian ada tekanan gas gitu ya. Kemudian ini portionnya ini beda, nanti beda lagi WPS-nya gitu. Ini menggunakan termit SOW5 dari Goldsmith gitu ya. Brandnya Goldsmith, yang termit itu biasanya kalau nggak Goldsmith ya Penroll gitu ya. Nah, ini tappingnya menyesuaikan dengan yang ada di brand itu sendiri. Nah, kemudian ini ada DEF-nya ini, kolarnya, weld collar atau bahasa di Indonesianya apa ya, belum tahu. Kerah gitu ya, kerahnya gitu ya, weld collar ini. Kemudian ada preheatnya juga gitu ya. Nah, kemudian ini juga nanti akan waktu reaksi, kemudian apa namanya, kondisi saat proses pengelasannya akan mempengaruhi apakah siang ataupun malam gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini ada diukur seperti ini. Ini yang reject gitu ya. Kan ini ada porositas di bawah kaki lasannya gitu ya. Nah, kalau ini yang apa namanya, tidak ada indikasi cacatnya gitu ya, dan ini bagus gitu ya. Ini salah satu sampling aja yang kita kasih contoh gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah tadi last termit, ini ada flash butt welding gitu ya. Ini flash butt welding ini beberapa standarnya gitu ya, yang menjadi acuan referensinya. Secara proses dia mengandalkan terkait tekanan gitu ya, di bagian kedua ujungnya gitu ya.
flash. Kemudian nanti saat kondisi panas dia akan menyatu gitu ya. Saat apa namanya flashing actionnya gitu ya dengan apa namanya ampere tertentu, Pak. Nah ini flash butt welding ini ada ada dua sebenarnya, tapi dibaginya tiga gitu ya. Ada yang fix plan yang dia eh, tetap gitu ya. Kemudian ada yang mobile other than fixed plan gitu, yang mobile seperti gini, MFBW, mobile flash butt welding gitu ya. Nah, yang kalau yang flashing crossing construction ini untuk di konstruksi ini saya juga belum pernah lihat gitu. Tapi yang intinya ada yang fix, ada yang mobile gitu ya. Nah, ini contoh yang jadul gitu ya. Contoh jadulnya ini masih ada dulu di KAI, cuman udah nggak beroperasi sejak 2010. Dulu pernah punya mobile flash butt gitu ya, seperti ini. Cuman sudah afkir gitu ya, sudah heritage gitu ya, sudah tidak berfungsi. Nah, kemudian ini nanti kita ada investasi yang Conrail CR100 ini. Jadi dia tidak hanya bisa berjalan di atas rel, tapi juga bisa berjalan di jalan raya gitu ya. Jadi untuk memudahkan proses mobilisasi gitu ya. Ini alatnya. Nah ini kalau untuk beberapa proyek-proyek, karena ini prasarana kaitannya dengan pemerintah, maka ada beberapa kita ini di jalur double track di daerah Sumatera gitu ya, itu menggunakan jenis ini untuk flashbacknya. Kemudian ada juga yang kalau di LRT itu menggunakan ini jenis apa namanya dari Colas Rail untuk mobile flashback weldingnya gitu ya. Nah ini yang kalau ini kemarin saya sampaikan waktu tahun 2022 juga di kereta cepat Jakarta Bandung itu ada dua jenis flashback, ada yang in plan, ada yang mobile. Ini yang in plan-nya gitu ya. Kemudian ada juga yang mobile-nya. Yang mobile-nya saya fotonya nggak ada gitu ya. Artinya biasanya yang mobile itu saat track laying gitu ya. Artinya saat sambungannya menyeluruh gitu ya. Sambungan rel yang panjang. Ini kurang lebih secara umum konstruksi daripada untuk yang di flashback. Kalau ini khusus untuk biasanya yang plan gitu ya, dari mulai masuknya rel dan lain sebagainya, kemudian dipolis, kemudian welding sampai di gerinda itu ada ban berjalannya gitu ya, sampai dia di storage gitu ya, untuk yang di plan gitu ya. Nah ini contoh yang waktu itu yang proses pembangunan awal kereta cepat itu daerah Tegaluar gitu ya. Jadi seperti ini alurnya gitu ya, dari mulai ada penyimpanan rel dari mulai yang 50 masuk, nanti di las dia jadinya disambung jadi 500 gitu ya. Nah 500 ini nanti akan di track laying tadi yang dibawa gitu ya. Mungkin kalau ada lagu ya jaki-juk ijak-ijuk itu kan artinya ada celah gitu ya, duk 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 duk. Nah itu yang tidak diinginkan gitu ya untuk kereta-kereta modern, apalagi di kereta cepat gitu ya, sehingga mengurangi juga daripada noise atau kenyamanan dalam berkendara gitu ya. Ini saya skip aja. Ini dulu yang rel diatur area perawatan area-areanya gitu ya, yang kemarin di kereta cepat gitu ya. Jalur produksi Jadi mulai rel pengelasannya ini cukup luas gitu ini, agak luar gitu ya. Rel yang dilas dan Ya, area rel sampai 500 ujung meter. gitu, seperti gambar yang tadi gitu Area ya. rel 5 dan dilas. Jalur Saya lewat aja. Nah ini ada untuk kapan kita akan mengelas atau kita motong dan lain sebagainya jika rel itu akan di repair gitu ya atau dilakukan perbaikan. Nah, ini ada beberapa referensi cacat elasnya gitu kalau ini di PD10A di regulasi internal. Nah, kalau ini regulasi terkait regulasi internasional yang kita adopt, kita ada UIC 712 terkait cacat-cacat pada relnya. Kemudian UIC 725 itu untuk perlakuan untuk kondisi rel defect-nya tadi gitu ya. Nah, ini contoh rel defect gitu ya. Nah, ini
akan sangat mengganggu gitu, makanya beberapa akan kita potong, kemudian kita sambung dengan termit gitu ya, seperti itu. Nah ini juga contohnya gitu ya yang ada gitu ya untuk proses salah satu apa namanya cacat pada rel. Mungkin itu saja eh, yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari atas materinya, sangat menarik karena eh, perkembangan perkeretaapian di Indonesia ini sangat eh, meningkat ya di Indonesia. Maka dari itu kita perlu sebagai metalurgis mempersiapkan ya terkait tadi kebutuhan untuk rel perkeretaapian di Indonesia. Oke, kita berikutnya adalah sesi discussion dan tanya jawab. Kita buka sesi discussion dan tanya jawab kepada peserta. Silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait materi dari Pak Ari yang telah disampaikan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Udah paham semua kayaknya Mbak Devi. Izin bertanya ini ada dari Pak Maulana Aziz. Baik, Pak Maulana Aziz, silakan bisa di open mic untuk bertanya. Silakan Pak Maulana Aziz. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berarti Bapak yang dimaksud tadi untuk short action-nya penyambungan rel itu lebih efektif dan lebih cepat pakai termit welding ya Pak untuk penyambungan trouble seumpama crack di pada rel yang sudah terpakai. Apakah lebih efektif dan lebih produktif menggunakan termit welding atau menggunakan tadi yang mobile? Mungkin itu saja maksud. Terima kasih. Pak Maulana Aziz, terima kasih pertanyaan. Silakan Pak Ari. Oh, langsung dijawab ya, nggak dikumpulkan dulu. Langsung aja. Iya. Oke. Jadi memang ada segmennya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau yang biasanya flashback itu umumnya buat track laying atau yang baru gitu ya, gelar baru gitu ya, seperti itu. Karena kalau pakai flashback gitu, misalnya bayangin aja kondisi lalu lintasnya KRL gitu ya, KRL lah yang lewat Depok gitu ya. Kalau menggunakan flashback itu makan waktu nyiapin, harus datengin dulu apa namanya mobile flashback weldingnya gitu, setting rel dan naik ngangkat relnya gitu dan lain sebagainya gitu, settingnya lebih lama. Makanya di kita umumnya menggunakan termit gitu ya. Karena dengan yang kita biasanya nyebutnya namanya window time gitu ya. Artinya jarak dari satu kereta hingga datang kereta berikutnya. Nah, itulah waktu spot pekerjaan kita gitu ya. Artinya kalau kan nggak lama gitu waktunya itu gitu. Jadi memang yang sangat efektif sampai saat ini dan masih kita pakai itu yang di menggunakan termit gitu ya. Nah, untuk baik itu untuk terutama untuk yang repair gitu ya. Kalau untuk yang sambungan baru umumnya menggunakan yang mobile flashback gitu. Kayak kemarin gelar trek baru kereta cepat itu pakai mobile. Kemudian baru gelar baru untuk yang LRT
itu juga pakai mobile gitu ya, gitu. Tapi kalau nanti jika di rel LRT gitu ada gangguan dan lain sebagainya, itu pasti akan menggunakan last termit gitu karena jeda ada window time antara satu perjalanan kereta dengan kereta di belakangnya itu juga harus diperhatikan gitu. Biasanya demikian, Mas Maulana ya. Iya, Pak Maulana, jawabannya semoga dapat masukan dari pertanyaan Pak Maulana. Kemudian ada Baik, pertanyaan terima berikutnya kasih. dari Pak Reson Wibowo. Pak Reson, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Devi. Izin bertanya ke Pak Ari. Eh, Mungkin di luar dari itu ke mekanik ya, Saya ingin bertanya kalau misalkan di antara sambungan-sambungan itu apakah memungkinkan adanya terjadi misalkan korosi gitu, Pak Ari? Karena saya lihat artikel-artikel tentang korosi sepertinya di Indonesia itu belum saya lihat itu. Apakah memungkinkan ada terjadi korosi pada terutama di sambungan-sambungan itu ya, sambungan tadi kereta tadi itu sih. Itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Reson, terima kasih. Pertanyaannya terkait korosi nih Pak Ari. Bagaimana, apakah ada terjadi korosi dan mungkin cara pengendaliannya ya terkait terjadinya korosi di rel kereta api. Iya, di tadi di apa namanya di UIC 712 gitu ya, itu juga ada dimasukkan gitu ya. Artinya beberapa memang kondisi lingkungan nggak bisa kita hindari kelembaban gitu ya. Dan memang ada beberapa saya contohkan gitu ya yang UIC. Jadi sudah dijelaskan secara visual juga dengan gambar di UIC 712-nya. Sebentar saya. Nah, terlihat ya, ini ada langsung di sana misalnya gitu ya, ada cacat kelihatan ya, terlihat ya. Jadi ada Ya, ini jenisnya langsung ada kode 254 gitu ya, oh, korosi gitu ya. Misalnya saya lihatkan gambarnya seperti ini gitu ya. Ini sampai bawahnya sudah di kakinya sudah retak gitu ya. Kemudian ada seperti ini gitu ya. Itu ada tinggal kita lihat mapnya gitu ya. Tinggal kita lihat buka mapnya atau panduan cacatnya. Nanti bisa dia akan dilihat gitu. Mau misalnya jenis cacatnya korosi yang seperti apa gitu. Oh, di sini termasuk juga ada, oh ini karena juga kontribusi dari beban beban lintasnya yang lewat di sana dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang ada langsung kita ada panduannya, mana yang harus diganti, mana yang harus dipantau gitu ya. Itu kelihatan di panduan ini sih. Demikian, Mas. terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Baik Pak Ari, untuk tadi guideline korosi ini apakah terbuka untuk umum atau hanya eh, terbatas untuk KAI saja ya Pak? Gimana, Bu? Untuk guideline barusan, adanya korosi itu bisa kita pelajari lebih lanjut, kita bisa upload atau hanya terbatas untuk Bisa, KAI saja ya? bisa. Itu kan standar internasional dari EYC ya. Oke, baik. Panduannya dan di KAI ada di breakdown lagi gitu. Jadi banyak yang eh, foto-foto realnya. Kalau tadi kan foto-foto mungkin yang di luar negeri gitu. Kalau di kita ada foto-foto yang temuan lapangan juga gitu. Jadi sebagai panduan juga guidance buat teman-teman di lapangan. Baik Pak, terima kasih infonya. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Pak Sabandi. Di sini ada di kolom komentar, tapi sepertinya bisa
bertanya secara langsung ya Pak Sabandi, silakan. Ya, terima kasih Pak Ari. Salam kenal. Saya Sabani. Saya sangat tertarik nih dengan pengelasan dengan termit welding ya. Kalau termit welding ini biasanya kan lewat powder ya Pak ya. Betul. Terus mencocokkan antara powdernya itu dengan rel yang ada itu bagaimana kita melakukannya sehingga mampu lasnya baik gitu. Oke. Baik, makasih Pak Sabandi. Jadi analoginya sama seperti misalnya proses SMAW lah ya, SMAW. Kan kita menentukan kawat las, kita tergantung dari material yang akan kita las gitu ya. Nah, ini juga sama gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan itu rel misalnya UIC 54 gitu ya. Artinya eh, langsung ada padanannya dengan apa namanya portionnya. Kita nyebutnya portion. Jadi beda elektroda nanti jadi beda gitu. Jadi setiap portion nanti ada WPS-nya sendiri gitu Pak, seperti tadi saya sampaikan. Jadi ini khusus untuk yang rel ini gitu ya. Portion ini khusus untuk rel ini. Dan untuk cetakannya juga beda nanti kalau untuk bentuk relnya beda, cetakannya beda, waktunya juga akan beda karena terkait isi ruang daripada cetakan itu sendiri gitu sih Pak. Memang beda-beda sih Pak. Sudah sesuai dengan jenis rel dan komposisinya udah jadi spesifik gitu Pak. Oh, dia udah ada padanan sendiri ya, misalkan rel Betul Pak, tipe. ada ekivalensinya Pak. Dia vendor itu akan langsung supply-nya. Biasanya kan ini termit ini kan grupnya termit Pak yang supply ini. Kan Ya, rata-rata kan dari Jerman atau apa. Lalu ya. produk dari Cina ada Pak ya ini? Comparable. Kita kita pakainya dua itu Pak. Kan Goldsmith walaupun jadi produk dagangnya dia namanya apa termit itu trademarknya ada Goldsmith, ada satu lagi Penroll Pak. Kita pakai dua itu Pak. Goldsmith sama Penroll kita belum pernah nyoba yang Cina sih Pak. Belum ada ya. Belum. Comparable Jepang pun nggak ada Pak. Jepang itu. Kalau misalkan kita nyari lawan tandingnya, Goldsmith ini kan memang pemain termit yang dari termit ini namanya kan dari Jerman kalau nggak salah ya Pak ya. Udah senior lah Pak ya. Iya seni dari dulu memang mereka pemainnya. Hmm. Nah Ya. itu kalau Jepang pun nggak ada ya produknya Pak ya. Ini kan Eh, spesifik banget powdernya. Kalau ada apa enggak saya belum tahu juga sih Pak. Artinya memang mungkin ada gitu. Apalagi di Cina juga mungkin ada gitu. Cuman kita belum berani bereksperimen ke sana sih Pak gitu ya. Gitu sih Pak. Tapi kalau misalnya memang apa namanya kan kaitannya sama seperti kemarin yang apa namanya track laying yang kereta cepat Jakarta Bandung itu kan juga memang Dari kita Cina tahu juga. kan, iya, ya kemarin kan sempat jadi isu ya Pak ya, yang tahun seminar yang sama juga di tahun 2022, kenapa semuanya harus dari Cina gitu ya. Jadi Iya. apakah kita nggak bisa kan gitu, waktu itu sempat rame kan gitu ya, apakah nggak ada orang pengelasan gitu yang bisa gitu gitu ya. Tapi memang Iya. ada beberapa kita libatkan, tapi memang ya terkait kontrak sama terkait safety-nya gitu sih Pak. Artinya memang bisa sih bisa, kita alat juga ada gitu. Cuma memang terkait safety-nya. Kemarin yang cukup mungkin kita tahunya kalau udah kereta cepatnya udah jadi gitu, tapi kita selama ini ngangkut rel itu hanya yang 12 meter atau paling panjang 25 meter gitu ya. Terus kemudian disambung gitu ya. Nah, ini kemarin yang Cina di awal itu maunya langsung datang itu 250 meter. Nego lagi jadi 100 meter. Itu sekarang cuman yang terakhir cuman jadi 50 meter. 50 meter itu bawanya aja dari Cilacap sampai ke Bandung aja cukup riskan gitu ya dengan lekukan-lekukan yang mungkin kalau pernah naik kereta dari Bandung ke arah Jogja gitu ya, Cilacap itu kan juga kelokannya banyak gitu. Itu dengan bawa yang rel panjang itu kan juga kalau di teknik ya mekanikanya kan juga lendutannya kan juga perhitungkan gitu. Nah, dari 50 meter baru nanti dirakit dia jadi 500 meter gitu ya. Seperti itu sih Pak. Jadi kalau untuk yang tadi portionnya tadi sudah
ada panduannya gitu Pak ya. Untuk padu padannya kalau R yang 54 harus pakai apa, padanannya seperti apa. Tapi nggak apa-apa juga sih Pak kalau misalnya tadi saya belum belum apa ya, belum tahu terkait ada produk di Jepang atau di Cina gitu dari pertanyaan Pak Sabandi tadi. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Nanti kita diskusinya di luar deh Pak. Boleh Ya Pak. untuk detailnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Petrus Litonga. Silakan Pak Petrus, bisa di open mic. Selamat malam Pak Ari, izin nanya. Tadi kan sempat menampilkan untuk WPS Pak. Nah saya mau nanya untuk WPS di kereta api sendiri itu legalitas dari pemerintahnya under departemen apa Pak? Terus yang kedua saya mau nanya untuk pengelasan terbitnya sendiri biasa dilakukan pengujian NDT-nya apa Pak? Dan apakah ada cacat pengelasan yang tidak ada toleransinya begitu Pak? Terima kasih banyak Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Petrus. Kaitannya dengan pertama tadi terkait WPS ya. Nah, WPS kan biasa terkait kemarin kalau yang contohnya yang memang kalau yang melegalkan gitu ya. Artinya kan itu kalau saya sebagai welding engineer kan saya yang memeriksa dokumen itu sendiri gitu ya. Kalau yang kemarin yang Cina berarti yang mengesahkannya dari Cina sana dan ngecek terkait WPS-nya prosedurnya. Kalau di internal kita gitu ya, kita ada eh, beberapa dicek sesuai yang tadi gitu ya. Ntar saya tampilkan kembali. Nah, jadi ini, jadi kalau untuk yang WPS kan kita buat kemudian kan ada eh, untuk PQR-nya gitu ya. Nah, ini kan nggak cuman sekali langsung jadi gitu ya. Ini ada banyak sampel gitu ya. Jadi ada beberapa kali dan dari sampel yang beda. Jadi memang kendalanya kalau untuk membuat ini juga lumayan. Kalau misalnya tadi ini kita misalnya ini kita pakai yang R54 ya. Artinya tadi R54 itu artinya 54 kilo dengan panjang 1 meter gitu ya. Jadi lumayan gitu ya dengan eh, nggak cukup 1 meter gitu kita bawa ke ini kita ujikan di B4T gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ini nanti kan penandatangannya biasanya welding engineer gitu ya, atau bisa di pihak ketiga kan juga gitu ya. Artinya yang bertandatangan di sana welding engineer. Yang penting ini dilengkapi dengan PQR dan data dukung tadi, data dukung hasil uji apa hasil uji labnya gitu ya yang dipersyaratkan. Nah, ini kalau sesuai EN 14730 nih ada beberapa apa namanya? Ada beberapa tes gitu ya. Misalnya kalau kekerasan gitu ya diambil di 6 gitu. Ada kategorinya nih kategori tadi pertanyaan menyambung pertanyaan Pak Sabandi tadi terkait jenis relnya, kemudian ini kategori eh, apa materialnya gitu ya. Itu ada yang hardness apa namanya? Visual tampak visual gitu kemudian yang eh, heat affected zone-nya tadi ada saya kasih lihat kalau nggak salah. Nah, misalnya seperti ini gitu ya itu kita kita lihat kemudian ada beberapa uji gitu ya yang di sini nggak saya masukkan misalnya uji lendut statis uji lendut dinamis gitu ya. Kemudian uji fatiknya itu ada sesuai apa namanya yang EN 14730 tadi. Gitu. Demikian, Pak. Tadi ada satu lagi Pak, pertanyaannya yang
apakah ada cacat yang tidak ditoleransi gitu di pengawasan kan? Oh iya, ini tadi contoh yang saya kasih lihat adalah ini yang apa namanya, yang poros ya. Saya ambil memang. Nah ini kan yang reject ya, karena ada porosity gitu ya, ya di bawah di kaki lasan gitu ya. Itu ada ketentuannya juga, ada yang bisa eh, terpenuhi, ada yang tidak gitu. Ini kebetulan ini yang reject gitu ya. Jadi ini tertolak gitu ya. Untuk yang contohnya gitu ya. Ada lagi yang misalnya apa namanya, eh, letak di daerah khasnya dan sebagainya, itu ada ketentuannya di UIC tadi, sama di EN 14730 tadi. Ketentuan 14.30 begitu ya Pak ya. Melihat aset dan kriteria dari hasil pengawasannya. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ibas. Pak Ibas, jika masih ada di forum, silakan boleh di open mic untuk bertanya langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal Pak Ari. Izin nanya Pak, kalau untuk rel kereta api ini kan berarti menyangkut keselamatan dari penumpang juga gitu ya. Jadi mungkin saya ingin nanyakan terkait dengan program inspeksinya Pak, kalau di rel kereta api itu seperti apa? Khususnya pada daerah Lasan ya, apakah ada waktu-waktu tertentu atau ada metode-metode tertentu yang digunakan? Mungkin seperti itu Pak Ari. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ari. Tapi pertanyaannya apa? Maaf tadi ada WA. Terkait inspeksinya, apakah ada inspeksi yang dilakukan secara berkala untuk menjaga integritas dari rel kereta api? Ya, ada. Jadi memang ada mungkin kalau eh, di Depok itu ada JPJ gitu ya, yang pejalan kaki gitu ya, yang pada jam-jam tertentu dia jalan gitu ya. Jalan ada yang daerahnya 10 ke depan, 10 ke belakang gitu ya. 10 kilo maksudnya ya, jalan untuk memeriksa, menginspeksi rel gitu. Ada yang harian gitu ya, ada harian mengecek kondisi rel, tidak hanya relnya gitu, tapi rel, bantalan, fasteningnya gitu ya, termasuk kalau ada apa namanya, cacat gitu yang harus segera diperbaiki, itu nanti dia laporan. Sama seperti kalau di KRL dulu ada di daerah Cilebut ya, kalau nggak salah, ada yang sepanjang kurang lebih semeter ya, relnya hilang gitu ya, seperti itu juga apa namanya, menjadi concern di kita. Jadi memang ada pemeriksaan harian, ada 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan P12 atau 12 bulan gitu ya, seperti itu. Jadi memang, tapi ini agak unik gitu ya, karena eh, prasarana ini kan punyanya pemerintah gitu ya. Jadi makanya ada namanya IMO gitu ya, Infrastruktur Maintenance Operation gitu ya. Itu biaya kita, jadi bahasanya rembes gitu ya. KAI ini ngerjain dulu gitu segala macam, kalau ada cacat kan nggak bisa nunggu nanti gitu ya. Kita kerjain dan segala macamnya, nah, itu namanya IMO gitu ya. Nanti itu kita rembes ke pemerintah gitu ya. Pemerintah nanti bayar sejumlah dari tadi, akumulasi tadi gitu ya. Nah, tapi pemerintah nanti ada lagi namanya TAC gitu, Track Access Charge gitu ya. Jadi setiap sarana kereta yang lewat di jalannya dia harus bayar gitu ya. Ya, jadi ada eh, ya yang sering tarik ulur KAI sama pemerintah tuh itu. Bayar, dikenakan bayar, tapi kita juga rembes gitu. Kadang-kadang ya udah dianggap pas gitu, balan ya defisit gitu kan gitu. Jadi ada pemerintah juga ada menarik biaya atas setiap yang lewat di jalannya dia gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi ada pemeriksaan, cuman mungkin sistemnya rembes gitu, Pak.
Iya. Demikian. Terima kasih, Pak Ari. Kalau misalkan tadi ada izin tanya lanjut, Pak. Kalau tadi ada program harian segala macam gitu ya. Kalau di KCIC itu seperti apa ya, Pak? Ada harian juga kah, Pak? Kalau saya nggak terlibat di KCIC ya, Oh, gitu. tapi memang Wow. kurang lebih dia harusnya sih sama. Ambil contoh yang beberapa yang saya tahu terakhir sudah 20 kali kejadian yang di antara eh, sebelum Kerawang itu kan yang ada beberapa kali situ tabrak biawak ya gitu ya. Artinya memang ada daerah yang eh, masih eh, ada satwa dan lain sebagainya. Kalau orang sudah sterilisasi gitu ya. Itu ya tapi begitu eh, saya lupa berapa kali perjalanan satu transetnya itu langsung masuk ke Tegaluar itu memang langsung inspeksi dia light maintenance-nya gitu. Jadi di bawah di jalur relnya itu ada semacam sensor scanner gitu ya. Scanner yang dia lewat ya apakah ada sesuatu yang asing gitu di bawah di bawah under frame gitu ya, di kereta cepat itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi pasti ada lah untuk memeriksa kondisi itu apalagi kereta cepat gitu. Saya yakin sih ada gitu. Oke, makasih Pak Ari. Ya, Makasih makasih Pak. insight-nya. Baik Pak Ibas. Tadi yang dijelaskan Pak Ari terkait visual saja ya Pak, inspeksi visual. Apakah ada inspeksi lebih lanjut gitu Pak, seperti di industri lainnya, misalnya ultrasonic testing ataupun yang lainnya begitu Pak? Ada. Jadi kalau kayaknya udah pernah naik kereta cepat semua gitu ya. Ada yang warnanya ada satu yang warnanya kuning. Karena ada 11, itu satu warnanya kuning. Nah, itu kereta inspeksi. Jadi dia jalan juga sama gitu ya, menginspeksi. Jadi men-scanning dari sepanjang jalan dari Tegaluar sampai ke Halim gitu ya. Kalau pernah lihat itu warnanya kuning gitu. Seperti itu di dalamnya tidak hanya ngecek secara trek jalannya, tapi nguji apa kita nyebutnya rate index quality gitu ya, indeks kenyamanan gitu ya. Itu juga diukur getarannya gitu. Kemudian eh, apa namanya track regularity-nya dan lain sebagainya itu di sana masuk di kereta inspeksi itu. Ada kereta inspeksi, ada kereta ukurnya juga di sana. Baik, berarti Demikian, memang Mbak. ada khusus ya Pak. Iya, Ternyata keretanya selama kereta ini cepat kita yang lihat bukan di sini manual kayak orang kayak kita gitu. tidak notice ternyata itu kereta inspeksi ya Pak. Jadi sekarang kita tahu nih 37 peserta webinar kalau ada kereta yang kuning adalah Ya, berarti lagi diperiksa kereta gitu kan inspeksi. isinya ya. Baik Pak. Ini ada penanya lagi dari peserta Pak Widiantono. Silakan Pak Widiantono, open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ari terkait dengan thermal welding ini, mungkin tidak Pak terjadinya adanya intermetallic compound ataupun presipitat di dalam sambungan las. Lalu seberapa efisien pengelasan thermal ini terhadap adanya defect pada sambungan las antaril setelah proses pengelasan. Mungkin itu Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sih menarik sih ya. Tadi di standar 14730 juga ditentukan Pak ya, berapa inklusi yang boleh dan yang tidak gitu ya. Itu ada ketentuannya. Makanya kita ada diperiksa juga di apa namanya di standarnya. Ada ketentuannya Pak untuk yang boleh ada inklusinya atau tidak. Kemudian kalau intermetalik sepertinya belum pernah gitu ya. Artinya memang selama SOP-nya itu dipenuhi gitu ya, apa namanya proses pengerindaan di ujung ujung relnya bersih dan lain sebagainya gitu ya. Dan sebenarnya ini kan steril ya. Artinya steril itu dari crucible-nya, kemudian dari portionnya itu kan sudah. Jadi kita belinya itu langsung plastikan gitu, langsung plastikan, langsung masukin crucible, langsung bakar, langsung dia ngecor gitu kan seperti itu. Nah, memang kan sudah didesain juga kalau pengecorannya ada risernya gitu ya untuk riser gate-nya dan lain sebagainya
itu juga sudah diperhitungkan sama apa namanya produsen ini gitu, dan produsen ini udah umurnya udah ratusan tahun lah gitu ya. Alhamdulillah sih belum ada. Memang tadi ada yang sempat saya sampaikan yang poros gitu ya. Itu memang kaitannya memang di kelembaban. Jadi kondisi siang dan kondisi malam itu beda, beda jam aja beda gitu ya. Makanya Ya. di, di regulasi yang internya kita ada tuh pada jam tertentu atau pada suhu tertentu itu berapa gapnya gitu ya. Itu kita tentukan. Makanya mungkin akan jadi banyak gitu untuk WPS-nya gitu. Tapi panduan utamanya di SOP-nya. Selama SOP-nya tahapan kerjanya itu tadi itu dipenuhi, nah itu harusnya sih nggak masalah. Tapi yang jadi masalah biasanya tadi adalah window time. Kadang window time dari satu perjalanan kereta terus di belakang ada kereta lagi gitu ya. Nah, ini belum belum sempurna betul sudah dijejaki lagi dengan kereta yang lewat gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin apa namanya eh, mungkin terkait ada retak lagi dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi ada waktu yang memang ada sih memang yang khusus ekstra cepat gitu ya, tapi harganya juga ekstra mahal gitu. Jadi makanya window time ini sangat berpengaruh sih. Pasti akan ada seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Terima kasih pada audiens yang sudah bertanya malam hari ini. Saya lihat dari chat uh, di Zoom sudah semua bertanya, kemudian yang raise hand juga sudah tidak ada ya. Tapi saya punya pertanyaan juga buat Pak Ari karena saya sangat tertarik karena tesis saya kebetulan terkait dengan hard facing overlay di rel kereta Pak Ari. Jadi sangat tertarik nih. Menurut Pak Ari, apakah ada informasi di bagian mana sih Pak rel-rel yang sudah banyak dilalui itu yang terjadi cacat, dan jenis cacat apa sih yang sering terjadi ya? Selain di daerah sambungannya tadi gitu ya Pak, di rel kereta apinya itu sendiri. Di pertanyaannya Bu, apa Mbak? Jenis cacat apa yang sering terjadi di rel kereta apinya itu sendiri? Ini yang tadi saya tampilkan itu yang biasanya terjadi spol ya. Spol, selling. Oke. Ini yang sering terjadi di rel. Bisa salah. Nampil yang ini ya. Ya, yang sering terjadi ini apa namanya cacat di kepala. Yang ini yang di tengah ya. Ya ini. Baik, Pak. Nah, itu spol seperti itu gitu ya. Atau ini di lubangnya gitu itu terjadi gitu ya. Atau di ini di footnya di kakinya. Tapi kalau kalau ini sih umumnya banyak terjadi. Kalau kita biasanya rel dekok lah dan lain sebagainya itu biasanya memang karena apa namanya beban beban lintasnya yang tinggi gitu. Kayak misalnya di Babaranjang dan lain sebagainya gitu itu cukup tinggi. Tapi kalau di jalur KRL itu ada juga gitu. Tapi ini kan biasanya kan bermula dari kecil dulu gitu ya. Dari kecil kemudian langsung besar. Kita ada kriterianya kalau sudah sebesar apa gitu baru kita gunakan. Karena ini juga akan mengganggu gitu. Kalau apa namanya kedengaran suaranya agak beda gitu ya. Ini kayak underfill gitu ya Pak Ari ya? Ya. Under dekok gitu ya? Ini kalau Ya, dekok ini ya, bisa dilakukan betul. welding atau pakai pengelasan manual kayak welding apa
di SMAW aja gitu. Eh, Bisa, Pak. Di EN-nya juga mengatur itu gitu ya. Sebelum itu saya jawab ini tadi menjawab pertanyaan Ibu tadi. Soalnya kalau kelihatan ini teknik welding nggak efektif kalau dilakukan di itu ya, di dekok seperti itu. Bisa Ya, ya. karena kan kita harus ngebentuknya, Pak. Tadi selain itu tadi dan waktu tadi window time tadi. Window Oke. time tadi ya. Karena kalau misalnya pakai SMAW bisa ketentuan itu diatur di EN gitu ya. Tapi kan Berapa lama ya? kualifikasi weldernya kan juga apa namanya dibatasi dengan window time tadi, Pak. Belakang udah ada kereta nih harus cepet nih kan nggak bisa kita ngatur kecepatan kelas dan lain sebagainya gitu diburu-buru kan gitu, Pak. Itu sih bisa diatur kalau tadi nyambung pertanyaan dengan Ibu tadi hard facing tadi bisa juga. Ini tapi yang agak yang nantinya agak eh, tricky gitu adalah membentuk konturnya atau profilnya gitu ya. Nah, ini saya ambil eh, contohnya ini gitu ya. Ini kan kepala rel gitu ya. Nah, ini ada sisi yang hausnya nih yang nilai E gitu ya, sama nilai A itu ada maksimumnya berapa. Ini ada malnya juga gitu ya. Nah, untuk membentuk kontur ini kan agak susah. Makanya kan biar biar hemat kadang ya yang kiri jadi dipindah ke kanan, kanan pindah ke kiri gitu ya. Biar apa namanya ausnya itu di kedua sisinya. Atau kalau yang zaman dulu ada yang double head tadi, cuman double head nggak tahan terhadap beban yang tinggi gitu ya. Makanya kita pakai yang flat flute gitu ya, FF tipe atau Vignol rail ini. Nah, ini untuk membentuk ininya. Nah, kalau Bapak lihat biasanya yang malah sering terjadi bukan di sini. Kalau Bapak saya ada gambarnya. Itu wesel sambil gambar wesel, wesel ya. Itu kan Pengendalian. ada ujungnya itu. Kita ada sebutnya namanya jarum gitu ya. Itu sering kena jejak daripada roda. Itu yang sering tumpul di sana gitu ya. Nah, itu yang potensi beberapa kali kejadian kan seperti itu gitu ya. Jadi itu yang malah agak susah gitu. Pernah juga ya nyoba-nyoba gitu dibikin cetakan dari kuningan dan lain sebagainya untuk hard facing. Kemudian ada cetakannya juga untuk membentuk karena eh, itu udah ada ketentuan sih berapa panjangnya dan berapa ketirusannya itu ketentuannya sudah diatur gitu ya. Itu sih yang agak tricky untuk apa namanya proses untuk SMAW. Bisa nggak bisa gitu ya, kalau menurut saya. Cuma memang membentuk profilnya itu gitu ya. Itu aja sih. Sini mungkin ya Pak lebih lanjut. Iya, tuh. Jadi Pak sebetulnya roda dengan kereta itu yang lebih keras harus yang mana ya Pak? Rel. Rel. Ya, rel harus lebih keras dibandingkan roda. Jadi roda harus ngalah gitu ya. Karena kalau ganti rel kan lebih mahal, lebih biaya dibandingkan ganti roda gitu. Jadi sudah Berarti diatur kekerasan rel harus di atas kekerasan roda gitu. baik. Mungkin itu saja Pak dari sesi pertanyaan kita tutup dulu ya Pak karena terkait waktu juga sudah 10 Udah menit setengah 10 lagi. lagi dari waktunya. Tidak terasa ya Pak, ternyata diskusinya sangat menarik karena antusiasme dari peserta juga pengen tahu lebih lanjut nih karena pengelasan di rel ini jarang juga diangkat gitu ya Pak. Ternyata setelah kita angkat menjadi bahasan atau topik jadi sangat interesting gitu Pak. Ya, jadi sangat menarik. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dari Pak Ari untuk pemaparan materinya kali ini. Sangat bermanfaat dan menginspirasi kita semua, terutama di welding engineer ya. Kami sebagai welding engineer di bidang pengelasan, kita sangat terbuka lagi terkait pengelasan yang ada di rel kereta api, terutama di perkeretaapian Indonesia kita bisa mendevelop ya mengembangkan bagaimana kita bisa mensupport transportasi perkeretaapian di Indonesia dengan baik secara ilmu metalurgisnya gitu ya. Demikian Mbak Dila sesi kita dari materi dan juga tanya jawab kita.
Saya kembalikan acaranya ke Mbak Dila. Terima kasih Mbak Devi dan Bang Ari atas sesinya yang luar biasa sekali. Boleh kita berikan fitur clap hands, abang dan kakak semua? Partisipasi dari pesertanya juga luar biasa sekali ya, walaupun udah malam tapi masih pada semangat untuk bertanya. Dan ini mungkin sekaligus mumpung masih ada Bang Ari, kita bisa pilih salah satu kah Bang dari, tadi ada berapa? 6 penanya ya? 6 6 penanya ya. kira-kira siapa Bang penanya terbaiknya? Tadi Hmm. ada Maulana Aziz, Reson Wibowo, Sabandi, Petrus Silitonga, Ibas, dan Widiantono. Wah, siapa saya bingung ya. Kira-kira Atau yang siapakah? terkait apa ya Pak? Nanti saya bantu terkait pertanyaan tersebut. Siapa yang bertanya? Lupa saya pertanyaan. Saya serahkan ke Mbak Devi aja. Siap, boleh. Nanti Mbak Devi Oke. boleh hubungi panitia ya Mbak ya. Nanti akan kami kontak Baik, lebih lanjut terkait baik. dengan hadiahnya. Baik, Ya. sekali lagi terima kasih banyak Mbak Devi dan Pak Ari atas sesinya yang luar biasa. Ini aku pribadi juga belajar banyak ya, karena mungkin biasanya di kereta tuh kita hanya jadi penumpang, tapi ternyata Hmm. it's very close with the meteorology and materials engineering. So, sekali lagi terima kasih banyak Bang Ari. Kita langsung diskusi Abang dan Kakak malam hari ini dengan expertnya. Serta kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh sponsor atas dukungannya terhadap penyelenggaraan acara ini. Terima kasih kepada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, Transjakarta, PT Lerindo International, PT Honda Trading Indonesia, PT Refraktorindo Graha Dinamika, PT Edward Mitra Sukses, PT Astra Honda Motor, Metalurgi Angkatan 1995, Asosiasi Metalurgi dan Material Indonesia, PT Aneka Tambang TBK atau Antam, PT Radian Utama Interinsko TBK, Safa Group, PT Gesit Nazelo Protection, PT Trimulya Gemilang, PT Maksima Mandiri Indonesia, Paragon Corp, Cleo, dan PT Timah Industri. Abang dan kakak, semoga seluruh rangkaian 16th Anniversary Metalurgy and Materials Engineering ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat bertemu lagi pada acara puncaknya. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, mungkin boleh bagi abang kakak yang available bisa turn on kamera dan kita akan abadikan momen bahagia ini dengan berfoto bersama. Silahkan abang dan kakak. Baik, kita mulai foto bersama di slide 1 ya. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Kita lanjut slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, demikian. Terima kasih banyak abang dan kakak. Sekali lagi luar biasa. Kita berdiskusi, ini kalau bahasa anak sekarang daging banget gitu ya. Sekaligus juga temu kangen alumni Metalurgi dan Materials. Akhir kata saya Risya Dila pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya, kasih Bu Devi Dila. banyak, abang dan Terima kasih kakak. Bang Ari. Sampai Terima bertemu kasih lagi. Kak Devi. Terima kasih Bang Ari, Mbak Devi, terima kasih. Pak Munir, terima kasih. Jinli. Pak Bang Munir, Munir, terima terima kasih kasih. Bang. Sama-sama, terima kasih semua. Sehat semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.